Assalamualaikum sahabat YouTube dimanapun Anda berada. Kembali lagi di sini bersama Zaidan Syahdir. Pada video kali ini kita akan membahas masyarakat religius namun banyak yang korupsi. Di manakah letak kesalahannya? Jangan kemana-mana, tetaplah di sini bersama Zaidan Syahdir. Seperti yang telah kita ketahui, masyarakat di Indonesia dikenal kuat memegang prinsip keagamaan, tetapi di sisi lain praktik korupsi tumbuh subur. Ada yang aneh ataukah ini sudah dianggap biasa? Dalam sejarah sudah ada dua menteri agama di Indonesia yang dipenjarakan karena melakukan korupsi. Mereka adalah Said Agil Hussein Al-Munawwar yang masuk penjara pada tahun 2006 dan Surya Dharma Ali yang menerima vonis pada tahun 2016. Hingga saat ini, pemerintah Indonesia masih memburu para koruptor. Hingga masuk tahun 2025, para korupsi di Indonesia semakin merajalela. Proyek yang dikorupsi tidak main-main, yaitu biaya penyelenggaraan ibadah haji dan angkanya ratusan miliar. Ada juga kasus pengadaan kitab suci atau kepala daerah di gelendang KPK dan diketahui menggunakan sebagian dana yang dikorupsi untuk menyumbang rumah ibadah atau melakukan perjalanan keagamaan. Hingga kemudian kasus korupsi semakin merajalela. Di tahun 2025, Direktur PT Pertamina ketahuan korupsi yang merugikan negara sekitar 1 kuadriliun. Sehingga banyak pertanyaan muncul terkait fenomena ini, apakah faktor agama atau kehidupan yang religius tidak menjadi penghalang bagi seseorang untuk melakukan korupsi? Atau bagaimana mungkin koruptor melakukan aksinya di pos-pos anggaran yang terkait langsung dengan urusan akhirat? Bagaimana pula seorang calon kepala daerah yang jelas melakukan korupsi dan ditangkap KPK bisa dipilih masyarakat di daerah yang terkenal agamis dan menang dalam pilkada? Kemudian Lembaga Survei Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menggelar survei tren persepsi publik tentang korupsi, afiliasi organisasi agama, dan demokrasi. Ada banyak hal terungkap dalam hasil survei, namun beberapa menghadirkan kejutan baru. Kusrido Abardi, Direktur Eksekutif Relasi dalam paparan hasil survei di Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 26 bulan September siang mengatakan responden memiliki sikap dan tindakan yang berbeda terhadap praktik korupsi. Masyarakat cenderung mengaku tak bisa menerima korupsi, tetapi di sisi lain bisa memaklumi praktiknya. Namun yang lebih mengejutkan lagi, responden yang menjadi anggota organisasi keagamaan di Indonesia kenyataannya cenderung lebih pro korupsi. Fakta ini bisa dibuktikan dengan kenyataan bahwa dalam sistem politik di Indonesia, organisasi keagamaan justru kadang menjadi saluran mengorganisasikan proses jual beli suara. Money politik itu bisa dilakukan melalui organisasi keagamaan daripada partai menghubungi orang satu persatu. Kalau memberikan amplop lebih mudah jika diserahkan pada organisasi A, ujar kata Kusrido. Amplop ini kemudian mengalir, akhirnya organisasi keagamaan seperti juga organisasi lainnya dia menyediakan jaringan untuk menjangkau ke publik. Kompas moral organisasi keagamaan sebagai sumber nilai itu menjadi sekunder, ujar kata Kusrido. Survei ini dilakukan terhadap 1.520 responden di seluruh Indonesia. Beberapa temuan antara lain bahwa masyarakat percaya pemerintah melakukan banyak upaya memerangi korupsi, tetapi masyarakat juga meyakini angka korupsi di Indonesia semakin tinggi. Menurut pengalaman responden, 3 urusan yang paling sering menimbulkan korupsi adalah dengan kepolisian, pengadilan, dan pendaftaran pegawai negeri sipil. Sekitar 25% responden menjadi anggota organisasi keagamaan dan 25% aktif di organisasi sekuler. Survei menemukan fakta anggota organisasi sekuler bersikap lebih anti korupsi dibandingkan dengan responden yang menjadi anggota organisasi keagamaan. Kemudian Muhammad Iqbal Ahmad dari Program Studi Agama dan Lintas Budaya menilai ada ambiguitas etik dalam persoalan terkait korupsi di Indonesia. Semua agama melarang korupsi dan mencuri, tetapi penganutnya membenarkan tindakan korupsi dengan alasan tertentu. Mengambil barang yang bukan haknya adalah dosa, tetapi ada nilai-nilai yang diyakini oleh sebagian masyarakat beragama bahwa tujuan membenarkan cara, kata Iqbal, tidak apa-apa korupsi asal hasil dari korupsi itu digunakan untuk hal-hal yang baik. Menjadi tugas dari agamawan untuk menjadi ambiguitas ini menjadi lebih jelas. Iqbal juga menilai ada faktor pendorong lain, yaitu kepercayaan bahwa dosa termasuk dosa-dosa akibat perbuatan korupsi dapat ditebus melalui amal. Oleh karena itu, dalam banyak kasus korupsi, pelakunya sengaja menyebar uang haram tersebut ke lembaga-lembaga keagamaan. Orang akhirnya mentoleransi praktik korupsi karena dia yakin ada pola tebusan itu, kata Iqbal. Selain itu, dalam penelitian CRJS ditemukan fakta bahwa ada kaitan antara pilkada dan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok intoleran.
Pelaku kekerasan terutama terhadap kelompok minoritas biasanya memiliki kaitan patronase dengan tokoh-tokoh politik lokal. Dalam banyak kasus, menurut penelitian lembaga tersebut, isu kekerasan kadang digunakan untuk menutupi isu korupsi politikus lokal. Bagaimana menurut kalian? Jika kalian punya fakta yang lain, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat kalian yang telah nonton video ini hingga selesai. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.